masya'nu wujudut talabi innama sya'nu an turzaqa husnal adai. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'nu ora ono utawi siwiji-wiji, masya'nu ora ono utawi siwiji-wiji iku wujudut talabi, wujude penyuprih permintaan tuntutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat du'ai ya, jadi menafsir lafaz talab. Ayat wujud du'ai, ayat wujud du'ai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat du'ai tegese donga, oleh donga bilisanil maqali kelawan lisan yaiku nggon pengucap. Bilisanil maqali kelawan nggon yaiku pengucap, kelawan lisan yaiku nggon pengucap. Laisa tegese ora ono. Apa asya'nu keadaan tingkah, apa asya'nu keadaan utawa tingkah, sifatnya asya'nu al-mu'tabaru kang den gawe tetembungan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatnya asya'nu al-mu'tabaru kang den gawe tetembungan, indal muhaqqiqina mungwe ulama ahli hakikat, indal muhaqqiqina mungwe ulama ahli hakikat. Orang ono iku khabar laisa. Bismillahirrahmanirrahim. Antat lubayan to nyupri sapa sira, antat lubayan to nyupri sapa sira, nyupri hawa ijaka ing pira-pira hajat ira, wa khuzu zakalan pira-pira bagian ira. Jadi antat lubah hawa ijaka, jadi jumlah dari fi'il, fa'il sampai maf'ul sampai jar majrur itu menjadi khobarnya lafal laisa. Jadi yang menjadi khobarnya lafal laisa namanya jumlah fi'il fa'il atau khobar ghairi mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Tuna khairihi nyupri min maula kasanging bendoro iro, min maula kasing bendoro iro sing dimaksudake Gusti Allah maula atau Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuna khairihi tutu saliyane maula, tuna khairihi tutu saliyane maula. Bismillahirrahmanirrahim. Donan nyono, Bismillahirrahmanirrahim. Donan nyono, Bismillahirrahmanirrahim. Dona nyono opo anto labaka, dona nyono opo anto labaka temen satune nyupri iro, opo anto labaka temen satune nyupri iro, nyupri zalika ing mengkono hawaij wa huzuz, nyupri zalika ing mengkono hawaij wa huzuz. Ke situ tumirnya nyupri minhu maring Allah, meng Allah ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuna khairihi tutu saliani Allah iku yuafi nuhani khobar anak kan memiliki ya isim ya khobar, tapi jadi khobar di sini berupa jumlah daripada fi'il fa'il. Iku yuwafi nuhani apa tolak, nuhani bima kelawan perkara, silema yajibu kang wajib apa ma, wajib ngalaki yang atas sira, wajib nanti fitungah ing dalam tunga. Wa ini ma yajibu minal adabi nyatane adab. Fa inna dzalika mangko temen satuhune mengkono yuwafi bima la yajibu kesitu. Fa inna dzalika mangko temen satuhune mengkono yuwafi bima la yajibu Iku la yuwafi turumuhoni
iku la yuwafi turung nuhoni apa tolafi kelawan ma iku la yuwafi turung nuhoni apa zalik kesini ke zalik iku la yuwafi turung nuhoni apa zalik fi kelawan ma. Jadi terjemahnya secara umum begini, suatu keadaan yaitu wujudnya suatu permintaan, maksudnya adalah doa secara lisan. Jadi bukan itu yang dimaksudkan oleh ulama-ulama ahli hakikat. Bukan itu yang dimaksudkan oleh ulama-ulama hakikat. Yakni kamu menuntut tentang beberapa hajatmu, kamu menuntut tentang beberapa bagianmu, jatahmu dari Tuhanmu. Tidak menuntut, tidak meminta beberapa hajatmu dan bagianmu kepada selain Tuhanmu. Ya. Beranggapan bahwasanya tuntutanmu kepada Allah bukan kepada selain Allah, itu sudah memenuhi kewajiban di dalam berdoa, yaitu berupa adab. Jadi kita di dalam berdoa memiliki kewajiban untuk menjaga adab. Ketika berdoa kita wajib untuk menjaga adab. Harus ada sopan santunnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sesungguhnya demikian itu belum dikatakan sudah memenuhi adab di dalam berdoa. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah, minta begini, minta begitu. Ya. Kita sendiri walaupun secara lahir ini kelihatannya sudah sopan, secara lahir menjaga adab, baik secara berpakaian, secara duduknya, secara tutur katanya, bahasanya, ya, sudah menggunakan bahasa-bahasa yang menurut kita ini sudah sopan, sudah santun. Menurut ulama-ulama ahli hakikat ini dikatakan belum memenuhi kewajiban kita di dalam berdoa. Karena apa? Nanti penjelasannya dilanjutkan. Kalau alasannya karena apa nanti dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Ini nama sya'nu aing pastinya utawi sewiji-wiji atau keadaan. Innama sya'nu aing pastinya utawi sewiji-wiji iku anturzaqo yento den rezekeni sapa sira. Iku anturzaqo yento den rezekeni sapa sira, den rezekeni husnal adab ing baguse adab. Sesungguhnya keadaan yang sesungguhnya yaitu kamu diberikan rezeki berupa baiknya adab. Lanjut. Innama sya'nu aing pasine utawi tegese angin pasine utawi sewiji-wiji sifat syekh al mu'tabaru kang den gawe tetembungan apa sya'nu. Den gawe tetembungan indal muhaqqiqina mungwe ulama-ulama ahli hakikat. Ulama-ulama ahli hakikat, jadi ulama itu ada ulama syariat, ya. Ada ulama ahli hakikat. Kalau syariat ya melihat dari sisi lahiriah, tata cara sudah memenuhi standar. Tapi kalau menurut ulama ahli hakikat itu lebih dari itu, ya. Lebih dari secara masalah lahir saja. Khabara innama sya'nu iku antut. Bismillahirrahmanirrahim. Iku antat luba yento. Iku antat luba. Iku antat luba yento nyupri sapa sira, menuntut atau memohon, meminta. Nyupri jaminga matali bika ing sakabene pira-pira kegayuhan ira. Jaminga matali bika ing sakabene pira-pira kegayuhan ira. Nyupri minhu saking Allah meng Allah tuna khairihi tutu saliyane Allah oleh nyupri kue lali kosdin. Lanjut.
La liqastinaili hadzika ora krono tujuan merkole bagian iro. La liqastinaili hadzika ora krono tujuan merkole bagian iro. Wa muradika lan ora krono tujuan kanggo kekarepan iro. Fakot alif loko itu saja. Jadi yang dimaksudkan oleh ulama-ulama ahli hakikat bahwasanya seseorang yang sudah diberikan rezeki berupa baiknya adab di dalam berdoa, yaitu orang yang meminta seluruh permintaannya pada Allah, bukan pada selain Allah. Ya sama-sama minta saja. Ya, tadi depan juga meminta pada Allah bukan pada selain Allah. Di sini juga minta, sama-sama minta. Antatluba jami'a matayibika, meminta seluruh apa menjadi permintaannya. Minta kepada Allah bukan minta kepada selain Allah. Hanya saja yang membedakan di sini memintanya ini orang yang sudah memiliki adab yang baik. La liqastina li hadzika wa muradika faqat. Memintanya kepada Allah itu bukan karena memiliki tujuan untuk mendapatkan jatahnya, untuk memiliki tujuan mendapatkan bagian, bukan. Memintanya kepada Allah bukan karena ada satu tujuan, bukan. Ya. Jadi kalau ditanya mintanya karena apa? Ya minta sajalah. Ya minta saja. Pokoknya minta, bukan karena memiliki tujuan supaya diberi ini, diberi itu, bukan. Jelas ya? Ini namanya orang-orang yang sudah diberikan rezeki berupa baiknya adab. Jadi doa tetap berdoa, tetapi di dalam berdoa itu bukan semata-mata karena ingin mendapatkan bagian jatah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suatu keinginan juga. Ya, karena kepingin mendapatkan ini, mendapatkan itu. Jadi yang kalimat lain bahwa berdoa itu semata-mata sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berdoa itu memang perintah Allah dalam Al-Qur'an dan juga petunjuk sebagai sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam berdoa kita ini sebagai bentuk penghambaan, karena doa wal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Kalau sudah dikatakan doa merupakan ibadah, berarti di dalam berdoa kita ya, mestinya sebagai bentuk penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena ingin mengharapkan sesuatu, bukan karena semata-mata ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta saja, minta ya sesuatu kepada Allah, berdoa, tapi bukan karena mengharap itu. Intinya semata-mata karena ingin menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wis lah, wong diperintah jaluk yang jaluk lah. Nah gitu. Orang disuruh jaluk yang jaluk udah kayak gitu. Pokoknya kayak gitu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya gambarkan begini. Ada orang kaya. Ya. Sekarang ada pembagian jatah. Ya, jatah ini tidak pilih-pilih, pokoknya untuk si kaya, si miskin. Contohnya seperti berupa pembagian hewan kurban, kan ini ditujukan pada si miskin, si kaya, si fakir, si kaya, ini sama-sama mendapatkan bagian. Jadi dia ini apa istilahnya mau menerima seandainya harus ngantri itu bukan karena butuh, karena aku pengen daging, bukan. Tapi ya wis lah, ya, karena memang ada apa istilahnya, ada perintah untuk apa? Untuk ngantri, ada perintah untuk apa namanya, mengambil jatahnya. Ya udahlah ambil, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya begitu. Jadi bukan semata-mata karena butuhnya. Itu kalau diibaratkan kita di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Bal antat lupa balik yen to nyupri sapa sira. Bal antat lupa balik yen to nyupri sapa sira. Nyupri zalika ing kono-kono qasinai halsika. Bal antat lupa balik yen to nyupri sapa sira nyupri zalika ing kono-kono qasinai halsika. Minhum nyupri minhu saking Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tong ngilata oleh nyupri mengala kowe idharan krono kanggo ngelahirake. Idharan krono kanggo ngelahirake lil ubudiyati maring sifat ngami bolo idharon. Baru saja kemarin dijelaskan dibahas dalam kitab dunia. Pembahasan sebelum bab maf'ul manga, yakni bab pembahasan tentang maf'ul min ajli. Jadi lafal idharon ini di sini kedudukannya sebagai maf'ul min ajli. Jadi makanya di sini dinasubkan. Kenapa lafal idharon di sini disebutkan atau dicantumkan? Ya untuk menjelaskan, ya. Untuk menjelaskan sesuatu yang memang perlu dijelaskan. Makanya apa tong ngilate oleh nyupri mengallah idharon krono kanggo mertelake, untuk menampakkan, untuk memperlihatkan mertelake apa lil ubudiyati maring sifat ngami kula. Jadi kita di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tepat adalah untuk memperlihatkan sifat kehambaan kita. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa kita ini sebagai hamba loh, makanya mau minta. Paham masalah? Ya, jadi dalam kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sedang memperlihatkan sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui ibadah. Nah, salah satunya adalah berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu artinya sedang memperlihatkan sifat penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus sedang beribadah, menjalankan sebagian ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Itu yang satu. Yang pertama, untuk memperlihatkan sifat penghambaan kepada Allah. Wa qiyaman, atofnya kepada lafal idhar. Apa tong ngilate oleh nyupri Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa qiyaman krono kanggo jumenengi. Wa qiyaman lan krono kanggo jumenengi fi hukukil rububiyyati kelawan piro-piro hak sifat kepangeranan. Jadi dalam kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama untuk memperlihatkan sifat penghambaan kita, yang kedua dalam rangka untuk memenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan, ya, berhak untuk disembah. Allah sebagai Tuhan berhak untuk diminta. Makanya kita mau minta. Ya. Terus fabidzalika mangkokrona are mengkono izharan wa qiyaman. Fabidzalika mangkokrona are mengkono izharan wa qiyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat apa itu? Bi husni adabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhsinu adabi. Iya kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhsinu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ta ya? Bukan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka yang satu gawe maf'ul ma'ah atau mabni fa'il atau mabni maf'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi waqiyaman itu. Fabidzalika mangkokrona are mengkono idharon lil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir
Hamziyah ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsunu jadi bagus kayak gitu. Yahsunu jadi bagus apa adabuka adab ira. Yahsunu jadi bagus apa adabuka adab ira. Jadi dengan memperlihatkan sifat penghambaan kita sebagai seorang hamba serta memenuhi hak-haknya sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, itu berarti seseorang sudah memperbaiki adabnya itu sudah bagus. Jadi kalau kata orang Jawa ini rumangsa, ya rumangsa, kita ngerumangsa sebagai kaula bagaimana gitu. Wa yasihulan sah apa su'aluka panjalukan iro. Wa yasihulan sah apa su'aluka panjalukan iro. Wa tolabuka lan kegayuhan iro, ya, permintaan dan permohonanmu, permintaan dan tuntutanmu itu dinyatakan sah, dinyatakan benar. Jadi dibenarkan, ya, kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, itu dibenarkan oleh ulama-ulama ahli hakikat. Tetapi harus dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan sifat menghambakan diri kepada Allah, dan juga dibarengi dengan dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai itu Tuhan, harus disembah, harus dimintai. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika uti mengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika uti mengkono tolab. Wa dzalika wite mengkono tolab iku wa utawi zalik ikwal wafa'u jenang nuhoni. Ikwal wafa'u jenang Nuhoni. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhoni ngalat tahqiqi ingata senyatane. Alat tahqiqi ingata senyatane. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nuhoni ki bihaqil adabi kelawan hak, yaiku jaga adab. Bihaqil oleh nuhoni ku bihaqil adabi kelawan hak, yaiku jaga adab. Jaga adab fi dungai dalam doa. Jadi dikatakan orang itu sudah memenuhi kewajiban di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya bukan dalam rangka karena memiliki tujuan menginginkan suatu jatah bagian imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena sedang memiliki suatu tujuan, tetapi karena memang dalam rangka sedang memperlihatkan sifat penghambaan dan dalam rangka sedang memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Yang demikian itu dinyatakan adabnya sudah bagus, ya, permintaan dan permohonannya juga dinyatakan sahih, dinyatakan benar. Nah, kalau sudah begitu maka dikatakan secara hakikatnya sudah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya di dalam berdoa. Artinya sudah benar. Mau dilihat dari sisi mana saja sudah benar. Dilihat dari sisi kacamata ulama-ulama ahli syariah sudah benar. Dilihat dari sisi pandangan orang-orang atau ulama-ulama ahli hakikat juga sudah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa yahtamilu lan memungkinkan. Wa yahtamilu lan apa ayuroda yang toten karpake. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtamilu lan apa ayuroda yang toten karpake. Den karpake ditolabi kelawan penyupri apa at-talabu penyupri bil qalbi kelawan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin juga yang dimaksudkan adalah memintanya di dalam hati, memintanya dengan hati.
Nah, jadi yang dimaksudkan menjaga adab ya di dalam berdoa itu bukan semata-mata minta secara lisan, tapi bisa juga di sini yang dimaksudkan adalah memintanya secara hati. Ya sudah digabungkan saja. Ya, secara lisan kita membaca teks doanya, secara hati kita juga meresapi apa yang sedang kita baca, sedang minta apa. Jangan sampai lisannya membaca doa apa, hatinya nggak nyambung. Nanti yang terjadi ya sulit terkabulnya sebuah doa. Orang nanti karepe kok ndongak lancar, tapi orang nanti karepe sih dijaluk apa saja nih. Bukan berarti Allah nggak paham, Allah paham. Tapi memang di dalam doa itu, di dalam berdoa memang diharuskan ada sebuah keyakinan. Jadi kudu ngerti apa karepe sing lagi dijaluk. Kan kudu nyambung ya antara lisan dengan hati. Maka sebaiknya ya para imam ya setiap doanya mau panjang mau pendek tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim wa tawajjuhu. Bismillahirrahmanirrahim wa tawajjuhu lan madhepe qalb ya. Wa tawajjuhu lan madhepe qalb madhep li syai'in mari suwiji-wiji. Bismillahirrahmanirrahim syai' mau minal akhrati saing piro-piro sejo. Jadi yang dimaksudkan yaitu bisa jadi yang dimaksudkan adalah memintanya dengan hati dan hatinya menuju menghadap fokus terhadap beberapa tujuan. Jadi seperti tadi yang saya katakan, jadi di dalam kita berdoa lisannya membaca apa, hatinya juga tertuju ya, fokus ya kepada apa? Kepada yang sedang kita ucapkan ini. Aku jaluk apa? Lisannya mengikuti. Begitu ya. Jadi di dalam berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa tegese ora ono apa asya'nu keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa tegese ora ono apa asya'nu keadaan. Ora ono iku khabar alaysa. Antat lubayen to nyupri sapa sira nyupri sean wiji-wiji. Saya mau nyupri tangannya kepada antat luba. Nyupri min maulaka saking bendoro iro. Min maulaka saking bendoro iro oleh nyupri kue pikol pika kelawan ati iro. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pikol pika kelawan ati iro. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Setengah saking perkara sile malaka kang iku kadhe sira. Mima setengah saking perkara sile malaka kang iku tetep kadhe sira fi indalem hazun utawi bagian. Hazun utawi bagian. Ya, ke sini lagi. Jadi yang dimaksudkan bukanlah suatu keadaanmu meminta sesuatu kepada Tuhanmu dengan hatimu, ya. Sesuatu itu yang mana ada sebuah tujuan, ada permintaan sebagian dari apa yang kita inginkan, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un sahabahu padha uga barengi ing mak. Sawa'un sahabahu padha uga barengi ing mak apa talabun nyupri bilisani kelawan lisan awla utawa ora. Baik permintaan di dalam hati itu dibarengi secara lisan ataupun tidak. Jadi intinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kita harus tertuju, harus fokus terhadap sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik memintanya, berdoanya itu diucapkan dengan lisan ataupun hanya dalam hati saja. Jadi intinya di dalam berdoa itu hati kita harus benar-benar fokus, konsentrasi penuh dengan apa yang sedang kita minta gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Balisyanu balik utawi keadaan. Balisyanu balik utawi tingkah atau keadaan. Iku anturzaq wa yang tau den rezekeni sapa sira den rezekeni husnul adabi ing baguse adab. Den rezekeni husnul adabi ing baguse adab wa utawi husnul adab iku tarkut tolabi tinggal nyupri. Iku tarkut tolabi tinggal jaluk-jaluk. Apa tong ilate oleh tinggal jaluk-jaluk iktifaan. Iktifaan juga jadi maf'ul bin ajli. Apa tong ilate. Jadi sebagian dari rezeki yang Allah berikan pada dirimu ialah berupa baiknya adab. Apa itu baiknya adab di sini atau adab yang bagus? Tata krama yang baik berupa meninggalkan apa? Permintaan atau meninggalkan tuntutan, enggak mau jaluk-jaluk kalau Gusti Allah. Ya, penjelasan. Itu juga bagian daripada baiknya adab. Mengapa kita tidak mau minta-minta terhadap Allah? Kok itu dikatakan sebagai rezeki berupa adab yang baik? Iktifaan krono ngalap cukup. Iktifaan krono ngalap cukup binadri kelawan peningaline Allah. Binadrihi kelawan ningaline Allah. Binadri kelawan ningaline Allah ilaika maring sira. Jadi sebagian rezeki berupa baiknya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu enggak mau minta terhadap Allah. Kenapa alasannya enggak mau minta-minta? Karena sudah memandang cukup. Cukuplah, Allah sudah mengetahui kebutuhan kita, keperluan Allah, enggak usah jadi, bisa Allah ngerti kok. Tapi ini jangan terus dijadikan alasan untuk malas berdoa. Lah alasan jaluk lah, bisa Allah ngerti iki lah. Jangan diartikan kayak gitu. Ini pembelaan orang malas ini. ya. Awas ini aduh ngeri banget ini sebenarnya tadi ya baca apa enggak ya, takutnya ntar kalau dibaca dijadikan pembelaan buat orang yang masih malas seperti model kayak saya ini ya. Jadi begitu. Jadi orang-orang yang ahli hakikat itu bisa jadi nggak mau minta sesuatu kepada Allah. Karena apa? Karena memang beliau-beliau ini sudah diberikan adab yang baik. Karena sudah memandang cukup dengan pemandangan pantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cukup bisa Allah ngerti kok, harus jalan-jalan ngerti. Ya Allah. Tapi kalau model-model ya saya nggak mau berdoa karena malas, bukan karena udah habis pasti ngerti, pasti Gusti Allah memenuhi kebutuhan. Bukan. Orang kadang-kadang doa aja, mau berdoa aja, kadang-kadang di balik doanya itu masih kadang-kadang masih pesimis. Sana Gusti Allah aweh ora. Kadang nggak tahu ini kalau Mas Burhan. Kalau saya kadang begitu Mas Burhan, doa kenceng. Tapi kadang-kadang masih ada rasa pesimisnya. Saja nih Gusti Allah aweh apa orang, mari apa sih aku jadi. Ini jadi kembali. Kalau tadi ulama-ulama ahli fikih nggak mau meminta karena sudah optimis Gusti Allah tahu dan Gusti Allah akan memberi apa yang dibutuhkan. Tapi kalau kasih model Jamal udah minta tapi masih pesimis saja nih Gusti Allah aweh orang saja nih. Nah ini kembali. Jadi nggak usah diikuti model kayak tadi. Yang mana? Nggak mau meminta, jangan diikutin ini. Cukuplah buat mereka, buat beliau-beliau ini yang memang sudah diberikan rezeki berupa benar-benar iktifaan binadri ilaihi, ya sudah memandang cukup dengan pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pantuan Allah sudah cukuplah. Nggak perlu dijalaki. Bismillah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Fal adabu mengikuti adab, sifat adab al hasan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Fal adabu mengikuti adab, sifat adab al hasan yang bagus, namanya al hasan di sini tadi at-tawabik lil marfu. Ya, kalimat isim yang mengikuti pada kalimat isim yang dirofa
rofakan karena di sini sebagai naat. Sifat adab al-hasanu kang bagus, adab kang bagus fi du'ain dalam doa, fi du'ain dalam doa, alal wajhi atas di dalam sifatnya wajah al-awali kang dingin, iku ayat muayen tondonga sopo ngabet, iku ayat muayen tondonga sopo ngabet oleh donga ku idharan krono kanggo nglahirake utawa kanggo mertelakake, kanggo menampakkan idharan krono kanggo mertelakake lil ubudiyati maring sifat ngami kula wa qiyaman krono kanggo nyumenengi bi huquqil ubudiyati kelawan hak pira-pira sifat kepengiranan bi haqqil ubudiyati kelawan sifat kepengiranan. Lani naili hazi nafsi ora krono kanggo merkoleh bagiane nafsune ngabut. Lali naili hazi nafsi ora krono kanggo merkoleh bagiane nafsune ngabut faqat halil loko. Maka di sini dikatakan oleh ulama ahli hakikat bahwa adab yang baik dalam berdoa itu kalau dilihat dari jalan atau cara yang pertama, yaitu bisa jadi dia berdoa, tetapi di dalam berdoa itu semata-mata untuk memperlihatkan sifat penghambaan dan memenuhi sifat-sifat ketuhanan, bukan dalam rangka karena memiliki tujuan untuk meminta sesuatu guna untuk memenuhi nafsunya. Itu saja. Lanjut. Wa alal wajhi tsani, wa alal wajhi lan ing atase dalan sifate dalan asani kang nomor loro iku tarkud dunga ninggal doa. Nah, jadi lafal tarkud dunga ini menjadi khobar yang mubtada kang dibuang. Kemudian nanti munculake wal adabul hasanu fid duna'i 'alal wajhi, gitu ya. Jadi dengan kata lain wa 'alal wajhi ini ngatof kepada lafal fal adabul hasan fid duna'i 'alal wajhi awal kalau menggunakan kata begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan lafal tarkud duna'i jadi khobar, maka pasti ada mubtadanya itu mubtada kang dibuang. Kalau ingat di tertib ikut tarkud dunai ninggal doa wa talabi lan ninggal yupri. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi wa talabi lan ninggal yupri apa tengilake oleh tinggal doa lan tinggal yupri iktimadan krono tetanggenan ala kismati ingatasi pandumea waktifaanan ngalap cukup bimasyiati kelawan kersane Allah wastigholanan krono ketunggul sibuk atau krono sibuk itu kelawan zikir ning Allah an mas'alati ado sangki nyebut ing Allah an mas'alati ando saking nyebut ing Gusti Allah. Jadi adab yang baik di dalam berdoa itu kalau dilihat dari pandangan yang kedua, bisa jadi orang itu tidak mau berdoa atau meninggalkan doa serta tidak mau meminta-minta, alasannya karena dia sudah meyakini dengan jatah yang Allah berikan. Ya, orang yang mau doa, orang yang mau minta, karena alasannya karena orang itu meyakini dengan jatah yang Allah berikan. Wis ora usah jaluk lah sana jatah ini. Bukan sekedar itu, dia juga sudah memandang cukup dengan apa yang Allah kehendaki. Allah punya kehendak Allah itu mesti bagus. Jadi nggak bisa diusul-usulin lah. Kalau kita berdoa, kita mohon kan sama saja usul. Allah punya kehendak,
Nggak usah usul-usul terhadap Allah, nggak usah usul. Kehendak Allah itu pasti bagus kok untuk hamba-hamba. Jadi nggak usah usul-usul kalau bajuk ini. Usul kalau Pak Guru bajuk mulai jangan dilihat santri takoni apa. Ini mau dilanjut atau enggak, jawabannya ya terserah monggo Pak Guru. Jadi nggak boleh. Udah Pak Guru udah bisa kan nggak boleh. Itu aja. Padahal batinnya empun yai ngantuk. Tapi secara lahir tetap kersani siwa. Biasanya sok nanya kayak gitu, tapi ujung-ujungnya jebakan. Kayak terjadi dan kata lain, ya udah nggak usah ngatur-ngatur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena pastinya apa yang Allah kehendaki untuk hambanya itu bagus. Jadi pertama, berdoa dalam rangka sedang memperlihatkan sifat kehambaan dan di dalam rangka memenuhi sifat-sifat ketuhanan. Yang keduanya, tidak mau berdoa, tidak mau minta, karena sudah meyakini akan jatah yang Allah berikan dan sudah memandang cukup bahwa Allah itu memiliki kehendak, yang mana kehendaknya Allah untuk hambanya itu bagus. Dan ada tambahan lagi, dia tidak mau meminta kepada Allah, nggak mau berdoa, karena dia sibuk dengan berzikir kepada Allah. Saking sibuknya berzikir, bertasbih, bertahmid, memuji Allah, sampai-sampai dia lupa untuk meminta. Nah ini beda, ya, beda masalah. Kalau orang-orang yang sudah sampai ini, ya nggak mau doa, ini bukan karena malas, tapi ini pertama karena sudah yakin bahwa setiap kita ini ada jatahnya sendiri dan sudah memandang cukup Allah memiliki kehendak yang bagus. Allah punya kehendak yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ada tambahan lagi, karena orang ini benar-benar sibuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai lupa untuk meminta. Itu masalahnya. Jadi di sini tidak boleh diterjemahkan wis ora susah donga. Wis ngerti iki, wis ora susah donga. Setiap kita ada jatahnya kok. Untuk apa diminta jatahnya segitu, ya udah segitu aja. Gak bisa diterjemahkan begini, ya? Gak bisa. Jadi kita sudah kembali lagi kepada pandangan yang awal, bahwa kita harus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditambahkan dalam rangka sedang memperlihatkan sifat penghambaan Allah dan memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau digabungkan, yang keduanya sebenarnya kita juga meyakini bahwa Allah itu sudah memberikan jatahnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau mau ditambahkan, ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini lumayan banyak. Semoga memberikan manfaat buat pribadi saya sendiri sebagai pengingat, ya, untuk meningkatkan pengetahuan amalan-amalan batin kita, supaya lebih menjaga adab lagi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadi pengetahuan buat rekan-rekan semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa meningkatkan lagi adab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.